Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian yang tertunda pada beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah wudhu. Masalah wudhu ini adalah merupakan toharoh yang diwajibkan untuk orang yang melaksanakan sholat khususnya atau ibadah-ibadah yang lain. Jika orang yang mau melaksanakan sholat tersebut memiliki hadas kecil. Nah, wudhu, kalau kita perhatikan dalil dan keterangannya itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri akan melaksanakan sholat, kalaulah kalian memiliki hadas kecil, hendaklah sebelum dijalankan dan dilaksanakan sholat itu berwudu terlebih dahulu. Bagaimana cara berwudu itu? Berdasarkan ayat ini, cara berwudu itu adalah pertama, mencuci muka. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai sikut. Ketiga, mengusap kepala. Dan keempat, mencuci kaki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah, anggota wudhu itu hanya 4 saja. Dan jika dalam berwudhu kita hanya membasuh keempat anggota wudhu tadi, maka secara hukum itu adalah sah. Cuman tentu tidak sempurna. Sebab para ulama menyebutkan bahwa yang 4 ini merupakan rukun di dalam wudhu. Yang disebut rukun itu, kata para ulama ahli usul, adalah ar-ruknu ma yatawaqqafu sihhatus syai'i wa kana juz'an minhu. Yang disebut rukun itu adalah sesuatu yang mencukupkan sahnya satu perbuatan ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Nah, jadi mencuci anggota wudhu yang 4 tadi itu merupakan rukun. Artinya ketika kita berwudhu, yang 4 tadi, mencuci muka, kemudian juga mencuci kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki, itu wajib ada. Kalau terlewat salah satunya, maka wudhu itu dianggap tidak sah. Dan jika dalam wudhu itu kita mencuci keempat anggota wudhu yang tadi,
itu sudah dianggap sah. Tapi tentu itu tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Lantaran wudu yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mencuci anggota badan yang 4 saja. Ada bacaan-bacaan yang dibaca sebelum wudu dan juga ada anggota wudu yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar bahwa dalam melakukan ibadah itu kita memerlukan keterangan, kita memerlukan dalil baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Nah, kalau kita mencari dalil tentang wudu hanya kepada Al-Quran, kita akan menemukan anggota wudu itu hanya 4 saja. Tapi kalau kita menggali keterangan-keterangan yang ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan hal-hal yang lain. Tentu hal ini kalau kita laksanakan itu menjadi penyempurna kepada wudu yang kita laksanakan. Salah satunya kalau kita tambahkan ya, berdasarkan keterangan dari As-Sunnah, atau kalaulah kita mengidentifikasi dalam wudu yang diterangkan oleh Al-Quran apa saja yang tidak ada, itu apa saja yang tidak ada dalam wudu tersebut. Pertama, yang tidak ada yang biasa kita laksanakan ketika mau wudu itu adalah bacaan Bismillah atau bacaan basmalah sebelum kita melakukan wudu. Nah, kita kan sebelum melakukan wudu biasa membaca Bismillah. Nah, dalam ayat tadi kan tidak ada membaca Bismillah, tapi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi diawali dengan mencuci muka, bukan diawali dengan Bismillah. Nah, tapi kalau kita kembali kepada As-Sunnah, kita akan menemukan misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Rasulullah bersabda, la sholata, tidak ada sholat. Dalam arti tidak ada sholat itu tidak sah sholat. Liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak berwudu. Jadi orang yang punya hadas kemudian sholat, itu tidak sah sholatnya kecuali berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yadhkurismallah, kepada orang atau bagi orang yang tidak membaca bismillah. Nah, di sini kita tidak mengartikan wala wudu'a dan tidak sah wudu. Kita tidak mengartikan seperti itu. Tapi kita artikan wala wudu'a dan tidak sempurna wudu. Liman lam yadhkurismallahi, bagi orang yang tidak membaca bismillah. Kenapa tidak diartikan tidak sah, tapi diartikan tidak sempurna? Nah, dalam hal ini tadi kita udah mengetahui bahwa rukun wudu itu ada 4 gitu. Kalau yang 4 yang diterangkan oleh Al-Quran dilaksanakan, maka secara hukum wudu itu sudah sah gitu. Hanya kalau hanya 4 saja dalam wudu itu yang kita lakukan, itu kurang sempurna. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan tidak sempurna wudu yang tidak membaca bismillah. Nah, dasar dan keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tersebut itu sebagai dasar di mana kita ketika mengawali wudu itu dengan bacaan basmalah. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan pada Al-Quran tadi, wudu diawali dengan mencuci muka. Nah, padahal kita kalau berwudu kan tidak mengawali dengan cuci muka. Selain dengan membaca basmalah, kita berwudu
mengawali pertama kali ya mencuci anggota wudhu itu diawali dari dua telapak tangan ya, dua telapak tangan. Hal ini dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Aus bin Ausin Ats-Tsaqafi qala, dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, beliau berwudu, fastauqafa, kemudian beliau melakukan istauqafa. Apa yang dimaksud istauqafa itu? Para ulama mengartikan istauqafa itu gosala kafaihi, Rasulullah mencuci kedua telapak tangannya. Berapa kali itu dilakukan? Salasan, 3 kali. Yang kanan 3 kali dan yang kiri 3 kali. Nah, jadi kalau kita mengambil keterangan-keterangan dari as-sunnah, ternyata wudhu tidak diawali dari mencuci muka, diawali dengan membaca basmalah, kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan, nah kemudian yang ketiga baru kita mencuci muka. Hal ini seperti yang dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Humran, dari Utsman bin Affan. An Humrana, dari Humran. Humran itu dalam satu keterangan disebutkan dia itu adalah seorang tawanan perang yang dijadikan sebagai hamba sahaya pada tertangkap dalam peperangan oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian diserahkan ya, dihadiahkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Kemudian oleh sahabat Utsman bin Affan, Humran itu dimerdekakan. Tapi setelah dia merdeka, dia tidak kembali menemui keluarganya, tapi terus-menerus bersama dengan Khalifah Utsman. Nah, kemudian kalau hamba sahaya yang seperti itu diistilahkan di dalam istilah para ulama itu maula. Nah, Humran ini adalah maulanya Utsman bin Affan. Humran menerangkan, banyak orang-orang yang datang kepada Utsman bin Affan meminta penjelasan tentang bagaimana cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Utsman bin Affan tidak menjelaskan dengan kata-kata kepada orang-orang yang bertanya tentang wudhu, akan tetapi Utsman bin Affan dia langsung saja meminta bijana yang diisi oleh air, kemudian beliau mempraktekkan wudhu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tersebut disebutkan bahwa Utsman bin Affan setelah dia mencuci dua telapak tangannya ya, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian juga summa tamadmado wastan sako wastan syaro ya, kemudian beliau tamadmado itu berkumur-kumur, wastan syako kemudian dia itu menghirup air ke dalam hidung, wastan saro kemudian mengeluarkannya kembali. Nah, jadi setelah cuci tangan itu ternyata tidak langsung mencuci muka, tapi setelah mencuci telapak tangan itu diteruskan dengan berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung serta mengeluarkannya itu juga dilakukan 3 kali. Setelah itu baru mencuci muka. Nah, summa ghassala wajhahu, mencuci muka. Disebutkan berapa kali? Mencuci muka itu dilakukan 3 kali. Dari mana mencuci muka itu? Para ulama menjelaskan bahwa yang disebut muka itu dari atasnya. Nah, di sini tempat tumbuh rambut, kemudian ke bawahnya sampai dagu, kemudian di sebelah kirinya tempat jadinya daun kuping. Nah, jadi inilah yang disebut wajah, dan ini
dicuci selama 3 kali. Nah, setelah itu kemudian pagosala wajhahu salasa marratin summa ghasala, kemudian beliau mencuci ya, kedua tangannya sampai mana? Ilal mirfaqain. Nah, kedua tangannya itu dicuci sampai kedua sikutnya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kalimat ila pada ayat ini itu memberi pengertian ma'a gitu. Jadi ketika kita mencuci kedua tangan itu harus dicuci bersama sikutnya. Itu bukan sampai sikut, tapi bersama sikut. Lantaran dimaknai ila di sini bimakna ma'a. Nah, itu dilakukan selama tiga kali ya, 3 kali. Kemudian yang kiri pun dilakukan itu 3 kali. Nah, setelah mencuci tangan 3 kali ya, selanjutnya wa masaha bi ra'sihi. Nah, kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, dalam masalah mengusap kepala di sini tidak diterangkan berapa kali dalam hadis Humran itu. Tapi di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mengusap kepala itu cukup hanya 1 kali. Malah kalau kita baca keterangan-keterangan tentang wudhu ya di dalam hadis, itu ada keterangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci anggota wudhu itu ada yang 1 kali, kadangkala 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Nah, sekalipun kita berwudu itu mencuci anggota wudu 2 kali atau 3 kali, maka mengusap kepala itu cukup hanya 1 kali. Kenapa demikian? Lantaran kalau mencuci itu kata para ulama ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang dicuci itu harus benar-benar terbasahi air. Sedangkan ketika kita mengusap kepala itu tidak ada syarat ya. Kepala yang diusap itu benar-benar terbasahi air. Tidak mungkin ya kepala kita bisa terbasahi air hanya karena diusap. Kalau kita mau membasahi kepala dengan air secara keseluruhan itu jangan diusap, dicemplungkan saja kepalanya gitu kan, dimasukkan saja ke dalam ember. Nah, jadi untuk mengusap kepala itu tidak perlu 3 kali, cukup 1 kali saja. Nah, kemudian dalam masalah mengusap kepala ini memang kita tidak menafikan ya adanya perbedaan-perbedaan. Nah, seperti perbedaan begini, ada yang menyebutkan bahwa mengusap kepala itu sebahagian, lantaran biroksihi itu menunjukkan lil ba'di, menunjukkan sebagian kepala. Nah, karena mengusap kepala itu hanya sebagian, ada yang ketika wudhu itu kalau mengusap kepala itu hanya diusap mungkin keningnya saja. Nah, apakah kalau dalam berwudhu mengusap keningnya saja itu termasuk mengusap? Ya, itu pun termasuk mengusap. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, apakah di dalam wudhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala itu seperti itu? Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, ternyata kalau kita buka di dalam hadis-hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudhu kemudian mengusap kepala tidak hanya dipegang keningnya saja, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah ya. Al-Jamaah itu kan Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Nah, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Abdullah bin Zaid menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu, beliau mengusap kepala di dalam wudhu itu. Kemudian caranya bagaimana? Fa'aqbala, beliau memajukan, wa adbaro, dan beliau memundurkan. Bagaimana memajukan dan memundurkan itu? Nah, kemudian diterangkan yang dimaksud memajukan dan memundurkan itu adalah
bada abi muqaddami ra'sihi tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Nah, beliau mengawali dari depan kepala. Nah, di sini bada abi muqaddami ra'sihi tsumma dhahaba bihima ila qafah. Jadi dari sini dimajukan sampai ke tengkuk, ke sini ke belakang. Summa radda huma ilal makanil ladzi bada aminhu, kemudian dikembalikan lagi ke belakang. Nah, seperti itulah yang disebut mengusap kepala, dan itu tidak melanggar dari apa yang dimaksud dengan mengusap sebahagian kepala. Nah, kalau misalkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa mengusap kepala itu sebahagiannya, itu memang benar seperti itu. Gitu. Kenapa? Lantaran yang namanya kepala itu kan dari sini, dari leher ke atas, dan wajah itu bagian dari kepala. Nah, di antara kepala yang sudah dicuci hanya wajahnya, sedangkan selain wajah itu belum tercuci, dan sesisa dari wajah itulah yang harus diusap. Makanya itu pengertian yang dimaksud bahwa mengusap kepala itu sebahagiannya. Sebagian yang mana? Sebahagian yang belum dicuci. Yaitu yang mana? Yaitu yang tadi, yang dicontohkan, yang diterangkan oleh Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah ketika berwudu itu bada abi muqaddami ra'sihi tsumma dhahaba bihima ila qafahu tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Rasulullah mengawali dari depan kepalanya, kemudian dimajukan sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, bahkan dalam riwayat lain disebutkan sambil kedua telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga untuk membersihkan bagian dalam telinga, kemudian jempolnya diusapkan bagian luar telinga. Itulah yang dimaksud dengan mengusap kepala. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua kakinya. Nah, di sini ada hal yang sering sebahagian ada perbedaan pendapat. Ada yang kalau tadi baca di dalam ayat wamsahu biruusikum wa arjulakum, gitu ya. Kenapa kita membaca wamsahu biruusikum wa arjulakum, tidak membaca wamsahu biruusikum wa arjulikum? Nah, rahasianya kata para ulama, kalau itu dibaca wa arjulikum nanti ada pengertian kaki itu sama, harus diusap seperti kepala. Padahal tidak ada cerita ya di dalam sunnah bahwa Nabi mengusap kedua kakinya. Untuk kedua kaki itu dicuci. Nah, oleh karena itu para ulama tidak membaca wamsahu biruusikum wa arjuli, tapi wamsahu biruusikum wa arjula. Jadi atof kalimat arjula kepada kalimat sebelumnya, yaitu aidia. Kenapa seperti itu? Untuk memberikan pengertian bahwa ya, kaki ketika berwudu bukannya diusap tapi dicuci. Sampai mana? Sampai kedua mata kaki, dan itu harus benar-benar terbasuh oleh air, terbasahi oleh air. Jangan sampai ada sedikit pun yang tidak kena air. Lantaran kalau tidak, pada suatu ketika disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah besar saat para sahabat berwudu tergesa-gesa. Kenapa mereka tergesa-gesa? Pertama, karena air kurang. Kemudian yang kedua, karena waktu subuh, karena waktu sholat hampir habis. Nah, sehingga para sahabat berwudu tergesa-gesa. Ternyata ada di antara sahabat yang saat itu tumitnya tidak terbasahi air. Maka Rasulullah berteriak dengan mengatakan, wailul lil aqab, kata Rasulullah, wailul lil aqab, neraka wel. Kecelakaan lil aqab bagi tumit-tumit. Nah, maksudnya tumit bagaimana? Tumit-tumit orang yang ketika wudu tidak terbasahi air. Nah, jadi ketika kita berwudu dan mencuci kaki, maka itu harus benar-benar air itu membasahi semua bagian
dari kaki. Nah, bahkan kalau misalkan ada sedikit saja, ya, ada sedikit saja yang tidak terbasahi, walaupun mungkin sebesar uang logam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar orang itu mengulangi lagi wudhunya. Nah, sampai seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah selesai kita melaksanakan wudhu, ternyata ada juga bacaannya. Apa bacaannya? Kita bisa lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu, payusbigul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan untuk orang itu pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang ia inginkan. Nah, ibu bapak sekalian, itulah keterangan singkat tentang masalah wudhu. Ya, kita terangkan secara singkat, mengingat waktunya pun singkat. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ibu bapak berkomentar ya dalam nanti kolom komentar, mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan lengkapi dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.